11 tahun lalu saya aktif di Pemuda Katolik. Pertama kali diminta oleh pengurus pusat untuk mendirikan Pemuda Katolik di Komisariat Cabang Aceh Tenggara. Sejak saat itu sampai dengan hari ini, saya sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik Republik Indonesia. Sebelumnya saya pernah menjadi Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Sekjen Ikatan Sarjana Katolik, dan beberapa aktivitas lain. Saya ingin bercerita kepada sahabat-sahabat sekalian, rekan muda, bagaimana pemuda Katolik seharusnya ke depan dalam situasi sekarang ini. Tentu saat ini dalam situasi pandemi COVID, pemuda Katolik diminta partisipasinya untuk terlibat mengatasi, mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun para stakeholder di bidang kesehatan agar kita mampu mengatasi situasi ini. Yang kedua, tentu kita melihat masyarakat yang sedang kesusahan, kehilangan pekerjaan, mungkin juga kekurangan pangan. Bagaimana pemuda Katolik bisa terlibat? Yang paling kecil sekalipun, saya kira itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat sebagai artikulasi peran pemuda Katolik di masyarakat dan di gereja. Nah, partisipasi aktif ini banyak jenisnya, banyak macamnya. Teman-teman bisa mengamati dan bisa mencermati peran-peran apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama, baik di tingkat cabang, di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat Komda, ataupun di tingkat pusat yang dilaksanakan oleh pengurus pusat. Sinergi ini atau sinergi tanpa batas ini sangat diharapkan oleh kita semua. Partisipasi inilah yang sejak dulu dilakukan oleh kaum muda sebagai aktor sekaligus sebagai faktor perubahan dari suatu bangsa, baik bangsa Indonesia ataupun kita bisa belajar dari cerita-cerita negara-negara ataupun daerah-daerah lain. Tantangan organisasi pemuda adalah ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama, suatu aktivitas ataupun kegiatan yang mencirikan hidupnya sebuah organisasi. Dikatakan organisasi karena pertama, dia harus hidup, organik. Terjadi rekrutmen di tingkat pusat, daerah, maupun yang paling penting adalah di tingkat cabang. Rekrutmen di tingkat pusat apa? Hidupnya komda-komda, hidupnya pengurus-pengurus di tingkat provinsi, aktif. Demikian juga di tingkat cabang. Dan di paling bawah adalah terjadi rekrutmen anggota atau masa penerimaan anggota secara berkala dan terus-menerus setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi proses kaderisasi atau proses pembinaan terhadap anggota-anggota yang sudah direkrut. Terhadap komda-komda yang sudah dibentuk, dilakukan pembinaan oleh pengurus pusat. Terhadap komcap-komcap yang dibentuk, dilakukan pembinaan oleh para komda. Dan terhadap anggota-anggota yang direkrut, dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh komisariat cabang. Prosesnya berjenjang, terus-menerus. Ya. Artinya apa terus-menerus? Artinya setiap tahun wajib dilaksanakan. Ini bukan program. Ini adalah syarat hidup sebuah organisasi. Kalau program itu kan harus direncanakan bla bla, dan orang hidup tidak merencanakan bernapas, tidak merencanakan berketurunan, tidak merencanakan mempunyai pekerjaan. Itu adalah syarat hidup sebagai makhluk hidup atau syarat hidup organisasi dalam konteks internal kita. Nah, yang ketiga adalah terjadinya pergantian pengurus secara tertib. Secara tertib baik di tingkat cabang, komda maupun pengurus pusat. Hanya dengan 3 cara inilah maka organisasi akan tetap hidup dan stabil sampai mencapai cita-citanya kelak. Organik artinya terstruktur. Ya. Struktur itu ada pola. Struktur itu mempunyai kecenderungan yang dilaksanakan baik dari tingkat pusat, provinsi,
kabupaten, kota, maupun di tingkat anggota sendiri. Sehingga terjadi dinamika, sehingga terjadi dialektika dari atas sampai dengan ke bawah. Tidak diam-diam saja, tidak diam-diam baik. Ya. Ada komunikasi, ada interaksi, sehingga itu akan mencirikan memang organisasi ini adalah organik hidup. Harapan kita masih punya waktu yang cukup luang. Sepanjang hayat kita masih bisa melakukan perubahan, kita bisa melakukan perbaikan, kita masih tetap bisa memberikan masukan-masukan bagi organisasi. Harapan ke depan, pemuda tetap mengambil peranan yang paling baik sebagai faktor dan aktor dari perubahan itu sendiri ataupun perkembangan organisasi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata salah, tidak ada kata paling benar, semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa setiap dari kita adalah satu piece batu bata dalam bangunan organisasi pemuda Katolik. Mungkin tidak ada gunanya, tidak dipandang dari segi atau dilihat dari keindahan bangunan tersebut. Tetapi tanpa satu piece tersebut, organisasi ini menjadi cacat dan kurang. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria.